Kalau boleh dibilang, ini adalah peristiwa paling aneh di antara peristiwa para sahabat lainnya. Sahabat ini sampai mengikat dirinya sekuat-kuatnya di depan Masjid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Yuk kita cari tahu. Halo guys, aku Fauzan. Aku suka sharing terkait cerita-cerita inspiratif, baik itu dari para kalangan sahabat, kemudian dari para tabi'un, tabi'un, ataupun mungkin dari para salafus sholih dan orang-orang yang kemudian mengalami hal-hal yang inspiratif lainnya. Bagi kalian juga yang pengalamannya ingin diceritain, silahkan kirim cerita kalian lewat DM ya. Sahabat ini bernama Abu Lubabah Al-Ansori. Beliau adalah salah satu dari sekian banyaknya as-sabiqun al-awwalun yang mengikuti Baiat Aqobah. Dan beliau juga mengikuti perang Badar yang kemudian orang-orang ahlu Badar atau ahlul Uhud ini mendapatkan gelar khusus daripada Rasulullah SAW. Beberapa riwayat menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW perang di Badar, Abu Lubabah pun menjadi orang kepercayaan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berangkat menuju medan perang. Salah satunya dalam beberapa riwayat Abu Lubabah ternyata disampaikan bahwa ia diberikan amanah untuk menjadi wakil dari Rasulullah ketika Rasulullah perang Badar dan juga perang Suwaik. Abu Lubabah mengikuti semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali perang Tabuk. Namun ia melakukan suatu kesalahan dan menganggap itu adalah suatu dosa besar. Bahkan ia menghukumi dirinya dengan sangat keras. Apa itu? Ia sudah merasa mengkhianati dan menentang perintah Rasulullah SAW. Peristiwa itu ketika kaum muslimin hendak mengepung Bani Quraisyah ketika perang Khandaq. Kemudian sesuai dengan perjanjian dengan Rasulullah SAW, Bani Quraisyah akan melakukan mediasi yang dilakukan antara Bani Quraisyah dengan umat muslim. Dan ketika itu umat muslim, Rasulullah SAW memberikan delegasi atau menugaskan tugas ini kepada Sa'ad bin Mu'az. Maka ketika Sa'ad bin Mu'az datang ke perkampungan Bani Quraisyah, Abu Lubabah yang ketika itu salah satu dari banyaknya pemimpin suku Aus yang memiliki perjanjian damai dengan Bani Quraisyah, memberikan isyarat dengan tangannya menuju lehernya. Yang itu menandakan bahwa dia atau Bani Quraisyah akan mati atau akan hancur ketika menerima perjanjian yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az yang mewakili umat muslim. Setelah kejadian tersebut, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan perilaku dari Abu Lubabah tersebut. Lalu Rasulullah pun mencela dan juga memarahinya. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah Allah lalai terhadap tanganmu ketika engkau mengisyaratkan mereka terhadap tenggorokanmu? Abu Lubabah tak dapat berkata apa-apa. Ia sadar bahwa ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ia tak kuasa mengatakan atau melakukan apapun ketika Rasulullah SAW mengecamnya. Kemudian pada saat perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW mewajibkan semua umat muslimin untuk mengikuti perang tersebut, Abu Lubabah tidak mengikuti tidak mengikuti perintah Rasulullah dan tidak mengikuti perang. Padahal ia tidak mempunyai uzur apapun. Sungguh ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk yang sangat berat dan melelahkan, Abu Lubabah tiba-tiba menghampiri Rasulullah dan mengucapkan salam. Namun Nabi Muhammad SAW berpaling dan tidak menjawab salam dari Abu Lubabah tersebut. Dan Abu Lubabah akhirnya menyadari bahwa ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Akhirnya ia pun berpikir secara keras, apa yang kemudian dapat menebus setiap dari dosa-dosaku? Apa yang kemudian bisa membuat Rasulullah dan Allah kembali ridho padanya? Akhirnya ia pun berpikir, bagaimana kemudian kalau aku mengikat diriku sendiri di depan Masjid Nabi Muhammad SAW? Akhirnya Abu Lubabah kemudian berangkat menuju Masjid Nabi Muhammad SAW dan mengikat dirinya di satu tiang masjid. Lalu saudaranya pun akan mengikat talinya ketika ia ingin mendirikan sholat atau ingin menunaikan hajat. Ia lakukan ini sampai kemudian berhari-hari, bahkan beberapa riwayat menyampaikan sampai belasan hari. Lalu para sahabat yang melihat itu kemudian merasa iba, kemudian merasa kasihan kepada Abu Lubabah dan membujuknya untuk menghentikan hal tersebut. Lalu kemudian Abu Lubabah dengan tegasnya menyampaikan, demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatan ini dan aku tidak akan merasakan masakan, makanan, dan kenikmatan lainnya hingga kemudian Allah menerima taubatku atau aku mati. Hari demi hari kemudian berlalu dan Rasulullah melihat fisik dari Abu Lubabah yang semakin melemah. Akhirnya Rasulullah merasa kasihan terhadap Abu Lubabah dan beliau bersabda, jika ia ingin mendatangiku, maka aku akan membantunya untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
Setelah mendengar itu, keluarga Abu Lubabah kemudian lari. Lari dan mendatangi Abu Lubabah sambil kemudian berkata, "Wahai Abu Lubabah, bergembiralah karena engkau sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala." Abu Lubabah tidak mempedulikan keluarganya dan ia berkata dengan lemas dan terbata-bata, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatan ini sampai kemudian Rasulullah yang melepaskannya." Rasulullah kemudian melihat ketulusan dan kesungguhan terhadap taubatnya Abu Lubabah. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah yang melepaskan ikatannya dan memaafkan Abu Lubabah. Lalu kemudian Abu Lubabah sambil terbata-bata dan lemas berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sebagai bentuk pertobatanku, aku melakukan ini dan aku menginfakkan semua dari harta bendaku." Rasulullah kemudian menjawab, "Cukup sepertiganya saja, wahai Abu Lubabah." Melihat kesungguhan dari Abu Lubabah dan diterima taubatnya oleh Allah dan Rasulnya, maka para sahabat yang juga tidak ikut dari perang Tabuk akhirnya melakukan hal yang sama. Melihat itu, Rasulullah kemudian senang dan merasakan kegembiraan bahwa para sahabat melakukan ketulusan dan kesungguhan terhadap taubat-taubat mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat mereka dan juga kemudian Rasulullah memaafkan setiap dari kesalahan mereka. Dan kemudian para sahabat yang tidak mengikuti perang tersebut melakukan hal yang dilakukan oleh Abu Lubabah, yaitu menginfakkan sedekah, yaitu menginfakkan dan mensedekahkan harta-harta mereka. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian." Tidak lama kemudian Allah SWT menurunkan firman bahwasannya, "Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menambahkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui." Masya Allah, luar biasa ya hikmahnya. Guys, kita yang jauh dari amalan para sahabat, apa yang sudah kita lakukan untuk menembus dosa-dosa kita? Apakah kita ingin juga mengikat diri sendiri? Apakah juga kita ingin melakukan hal-hal yang mungkin bisa jadi sebagai bukti dari pertobatan kita semuanya? Namun cukuplah kemudian qiyamul lail dan bertobat sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat-tobat kita dan semoga pintu taubat masih tetap terbuka hingga nanti hari kiamat. Guys, kalau kalian suka terhadap konten ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share agar banyak sekali orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari aku ya. Assalamualaikum.